Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku siswi MTS Salafiyah? Semoga kita dan juga keluarga tetap diberi kesehatan, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang qadha dan qadar. Adapun materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar. Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Berkaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi badni ummihi. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama arba'ina yauman 40 hari, nutfatan dalam bentuk nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari menjadi segumpal darah, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari menjadi segumpal daging, thumma yursalu ilaihi, kemudian Allah mengutus kepadanya al-malaku, malaikat, fayangfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalamnya, wa yu'maru, dan memerintahkan atau menuliskan bi arba'ati kalimatin, 4 ketentuan, yaitu bi kitabin rizkihi, tentang rizkinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa amalihi, tentang amal perbuatannya, wa syaqiyyin am sa'idin, dan jalan hidupnya sesara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan hadis di atas dapat kita ketahui bahwa nasib manusia itu telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum manusia dilahirkan. Walaupun setiap manusia sudah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya diam saja. Manusia hanya menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan takdir sebagai alasan untuk kita malas berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Allah telah menentukan segala sesuatu, namun kita sebagai manusia harus tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Kita tidak mengetahui apapun yang akan terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu, kita harus berikhtiar. Jika kita ingin pandai, maka hendaklah kita harus belajar dengan tekun. Jika kita ingin kaya, maka bekerjalah dengan rajin. Setelah itu berdoa. Dengan berdoa, kita kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Dengan demikian, apapun yang terjadi pada diri kita, kita dapat menerimanya dengan ridho dan juga ikhlas. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah contoh qadha dan qadar di dalam kehidupan sehari-hari. Takdir merupakan perpaduan atau gabungan antara qadha dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah terhadap manusia atau makhluk lainnya sesuai dengan kadar atau ukurannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang dialami oleh manusia, baik yang sesuai dengan keinginannya maupun yang bertentangan dengan keinginannya. Kerja atau usaha seseorang ada kalanya memperoleh hasil yang diinginkan,
Akan tetapi ada kalanya usaha yang dilakukan oleh seseorang mengalami kegagalan. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang beruntung, ada juga orang yang merugi. Kita juga melihat ada bayi yang dilahirkan dengan sempurna dan ada pula bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Mengenai contoh qadha dan qadar di dalam kehidupan sehari-hari, para ulama berpendapat bahwa takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalkan ada seseorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi guru atau dokter. Untuk mencapai cita-citanya itu dia harus belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi seorang dokter atau menjadi seorang guru menjadi kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Macam takdir yang kedua adalah takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Contoh dari takdir mubram adalah terkait tentang rizki, kemudian ajal atau kematian, dan juga tentang jenis kelamin. Misalkan contoh takdir mubram yang berkaitan dengan rizki, memang masalah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah saat manusia diqadar dalam kandungan ibunya, yaitu sekitar umur 4 bulan. Namun manusia bertugas untuk mencari rezeki tersebut. Apabila seseorang bersemangat untuk mencari rezeki tanpa meninggalkan nilai-nilai ibadah, maka insya Allah rezekinya akan berkah dan juga banyak. Sebaliknya, jika manusia itu malas untuk mencari rizki, maka dia akan mendapatkan rizki yang sedikit dan bahkan hidupnya pun akan cenderung kekurangan. Ada kalanya rizki atau orang itu mempunyai rizki yang banyak tetapi kurang berkah atau kurang manfaat. Seperti itu perlu ditelusuri kenapa demikian. Mungkin ada kalanya manusia itu menyalurkan rizkinya kurang tepat atau usaha dia dalam mencari rizki kurang halal. Yang jelas setiap manusia atau sebagai manusia harus tetap berusaha mencari rizki meskipun takaran rizki setiap manusia sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, itulah penyampaian materi terkait dengan hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar dan juga contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan di rumah dan semangat terus dalam belajar. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.